Jadi ada satu waktu nama daerahnya Paluta, Padang Lawas Utara kalau nggak salah. Nah itu gue jalan, gue udah ngantuk parah, ngantuk banget. Sampai yang ngantuknya itu halusinasi, yang tiba-tiba kayak kaget, wah ada bis, padahal nggak ada bis. Terus tiba-tiba ngeliat gunung atau ngeliat apa kayak udah parah lah. Gue melipir lah, ada satu pas jalan gue udah nggak kuat, gue di depan kan. Tiba-tiba gue melipir karena gue ngeliat saung. Pas gue ngotor-ngotor lampu nyala, pocong gede wajing. Waktu itu langsung gini, gue langsung Pocong berbentuk pocong yang kain kafan. iya bener Berdiri. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Untuk telok kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke, lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas. Kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih. Profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Bintang Kuri. Mantap. Bintang Kuri, nama lo Kuri apa Bintang? Atau dua-duanya itu nama lo? Sebenarnya nama gue Bintang Ramadan. Nggak Lahir ada bulan kurinya. Syawal. Kalau di kalender Islam gue lahir di hari pertama puasa. Oke, Kalau pas. Islam pas. Jadi Ramadan. Betul. Bentar lagi ulang tahun dong nih. Benar kalau secara Islam. Hijriah ya? Iya. Iya. Kuri apa Kuri? Nah, Kuri itu dari SMP. Jadi gue tuh suka sama Stunner MotoGP. Oke. Dan dia kan julukannya Kuri-Kuri Boy itu. Oh. Nah, pas di SMP tuh gue selalu mengulang Kuri-Kuri kata-kata. Boy. Iya, Kuri-Kuri Boy. Nah, akhirnya dari SMP itulah terbentuk nama si Kuri-Kuri itu. Oh, tapi panggilan lo apa? Kuri? Ada yang manggil Kuri, ada yang manggil Bintang. Oh, iya. Gitaris? Gitaris, ya, betul. Gitaris yang gue lihat backgroundnya nggak sampai kelar lagi. Kalau sampai kelar bahaya, Ci. Nggak pernah kelewat itu maksudnya. Berarti lo tonton dulu dong. Kelewat, iya, tapi off air lah. Dibikin off air. Nggak, berarti lo tonton dulu dong nih. Kan bener. berapa durasi? Sejam 2 jam lah. Lo pada yang liatin nggak belakangnya? Ininya. Iya. Tapi sebatas ngobrol doang. Betul. Kita ambil drama-dramanya aja. Kalau misal kelanjutan terlalu bahaya. Actionnya enggak. Actionnya jangan dong. Enggak. Actionnya jangan. Cuma drama. Dramanya aja. Tapi lo emang main band atau gimana? Band main. Gue tuh ngeband sebenarnya dari SD pun juga udah ngeband. Gitu. Nah, cuman di SD itu ngeband cuman bisa satu lagu. Apa? Lagunya Rip Bondan Prakoso. Pokoknya itu setiap manggung, setiap main gitar gue pasti mainin lagu itu. Itu aja. Nah, terus bener-bener profesionalnya itu di SMA. SMA kelas 2. Main kafe-kafe gitu? Gue main di band dulu. Jadi pas masuk SMA adalah gue pertama kali belajar gitar secara bener gitu. Nah, si abang gue kan dulu juga
pemain band ya, drummer dia. Nah dia satu SMA sama gua. Jadi pas dia lulus gua masuk SMA-nya dia. Nah dia merekomendasikan ketika lu mau jago main band atau main gitar, lu deketin dah si guru ini. Udah abis-abisan gue jilatin tuh guru. Nah sampai akhirnya Pantatnya? sampai basah lepek gitu ya. Guru apa yang ini? Guru IT komputer. Kok bisa dia? Tapi dia jago main gitar sama bandnya tuh dia jago banget. Oke. Musikalitasnya tuh dia hebat lah. Gitu. Nah gue jilat dia dan akhirnya dia ngajarin gue. Nah pas di kelas 2 SMA adalah momen-momen gue udah bisa main gitar secara bisa dibilang oke lah gitu, good. Tuh, nah akhirnya gue bikin band secara oke. Mulailah ikut lomba-lomba segala macam dan alhamdulillah banyak juara. Ya, terus habis itu di kelas 2 SMA itu gue jadi sesuatu yang dibanggakan sama sekolah. Karena gue mewakili Banten untuk musikalisasi puisi. Untuk musikalisasi puisi mewakili Provinsi Banten. Musikalisasi puisi itu bisa ada yang puisi. Ada puisi. Lo gitarinnya. Jadi ada orang penyair bikin puisi. Nah kita bikin versi lagunya tuh kayak gimana? Kayak gitu. Nah gue mewakili Banten di situ. Nah si lirik puisinya ini dinadain atau pakai? Dinadain. Jadi kita bikin lagu. Betul. Oh jadi lagu jadi gitu? Lagu. Oh musikalisasi puisi itu puisi yang dibikin lagu. Betul. Dibikinin melodi buat lirik yang udah ada itu. Betul, kayak gitu. Nah lo? Gue main gitarnya dan kita ngebikin aransemen supaya si puisi ini masuk di dalam lagu dengan nada-nadanya dia. Tapi yang nyanyi bukan lo? Yang nyanyi bukan gua nggak bisa nyanyi, Cik. Main gitar nggak bisa nyanyi? Gue bisanya cuman nggak fales itu doang, tapi enaknya enggak. Iya, nggak fales lah ya. Nggak, yang penting nggak fales. Jadi lo gitarin sendiri nih, lo sama penyanyi atau musikalisasi puisi itu secara full band? Full band, jatuhnya full band. Oh tapi lo yang mengaransemen gitu? Betul, kayak gitu. Nah kita juga full band itu nggak yang bener-bener kayak band mainin biasa gitu, kita harus mewakili alat musik dari si daerah tersebut. Daerah mana? Daerah Banten. Oh daerah Banten. Daerah Banten kita pakai beduk sama ada satu alat musiknya gue lupa dia apa. Kayak suling gitu, tapi bukan suling, namanya gue lupa kayak gitu. Tapi alat tiup lah gitu. Alat tiup. Kayak gitu. Nada-nadanya kan kalau tradisional apa? Pentatonik yang gitu-gitu aja. Pentatonik ya bener, masuk. Bisa. Lo mengerti itu gitu-gitu yang dibikin? Secara expert enggak, cuman dibilang ini nadanya apa gue ngerti gitu. Kayak misal ini pentatonik atau apa? Nah itu gue ngerti, cuman kalau misal secara ini dasarnya kenapa bisa pentatonik, ini kenapa gue nggak bisa. Sejarah-sejarah lo nggak tahu dah? Nggak tahu gue. Gue main di John Lennon aja gue. Anjir. John Lennon. Itu tahun-tahun berapa tuh? 2015. 2015? Gue tuh di 2015 di SMA jadi anak yang paling bisa dibilang diunggulkan di sekolah lah. Kayak misal gue lagi males belajar nih, ya Bu, saya kayaknya mau latihan buat ini deh, musikalisasi puisi deh, diizinin tuh keluar. Gue akhirnya masuk ruang seni, tidur di situ. Terus kayak Bu, lapar nih Bu, mau makan nih, butuh makan buat latihan, beliin makan. Terus kayak butuh senar gitar nih atau gitar baru atau alat musik baru, dibeliin. Karena emang juara. Karena juara. Berkali-kali apa sekali doang? Berkali-kali. Jadi gue wakilin pertama Tangsel. Tangsel kan naik ke provinsi. Iya, terus Tangerang tuh. Nah Tangerang naik ke Banten. Nah di Banten itu udah mewakili nasional dong. Otomatis gue udah, anak emas nih. Dia mewakili SMA, mewakili sekolah, bawa nama baik sekolah untuk mewakili Banten. Kompetisi sama daerah Jogja, Bali. Se-Indonesia lah, se-provinsi. Nah itu juara gak? Gue juara 7. Gak juara kali. Kayak juara ngomongan. Juara kayak cuma sampai 3 aja. Juara 7. Juara 1, juara 2, juara 3. Juara 4 bukan juara harapan. Harapannya juara sebenarnya. Lebih ke kasihan aja, udah kasih lah gitu ya. Juara 7. Iya. Peringkat 7 lah. Peringkat 7. 7 besar. Karena Bali sama Jogja tuh kacau. Bagus-bagus. Iya, dan dia secara segi alat musiknya kan canggih-canggih, Cing. Ya.
kaya gitu loh. Alat musik tradisionalnya. Bener, alat musik tradisional tuh kaya gitu. Jadi ya oke lah, di peringkat 7 menurut gue oke. Tapi lo terus ini ngulik tentang musik sampai sekarang nih. Berhenti gue di 2000 yang secara expert ya. Gue berhenti di 2019. Jadi udah lulus SMA lulus SMA. Jadi 2016 lulus SMA, 2017 tuh gue kuliah. Nah, gue kuliah di BINUS. Kuliah di BINUS, otomatis kan secara jurusan internasional bisnis manajemen. Wih, canggih. Kelas internasional loh. Iya. Inggris anjing. Orang kaya loh. Di FX. Gue di Alam Sutra. Oh, di Alam Sutra. Alam Sutra. Oke. Nah, lulus BINUS, terus secara gue kaget masuk BINUS. Secara pergaulan tuh kayak wow, mahal banget nih gitu. Nah, akhirnya gue cari cara supaya bisa nutupin hal itu. Akhirnya gue jadi guru les gitar 2017 sampai 2018 untuk gue bisa sambil kuliah gue bisa nutupin hal itulah gitu, biar gue bisa ngimbangin teman-teman gue itu 2017 2018. Emang teman-teman lo guru les semua? Secara finansialnya ya. Gue kira mau ngimbanginnya gara-gara guru les semua. Secara finansial gue dapat pendapatan dari si guru itu. Gue bisa ngimbangin permainannya teman-teman gue lah. Itu karena secara dari SMA yang bisa dibilang gue pang banget lah SMA gitu. Terus ketemu yang anak komplek gitu di kuliah BINUS ini kayak kaget gue kayak waduh mahal-mahal banget nih, sekali nongkrongnya bisa ngabisin berapa gitu kayak gitu. Nah supaya ya kan gue juga nggak mau kuliah pulang gitu, gue tetap mau berbaur dengan mereka kan. Akhirnya gue harus ngimbangin lah di situ. Nah gue cari sampingan gimana caranya, ya akhirnya gue jadi guru les lah untuk kelas basic gitar. Itu yang double degree tuh, kelas internasional itu? Double degree. Lo kelar? Kelar gue 2020. Kemana lo ininya luar negerinya? Gue nggak ikut. Apanya? Ke luar negeri gue nggak ikut. Single degree jadi lo? Gue single. Gue nggak ikut. Emang ada program tapi gue nggak ikut. Boleh? Boleh. Jadi penggantinya adalah lu melakukan internship di perusahaan lain. Gitu. Jadi jurusan lo bisnis nih? Bisnis manajemen. Sebenarnya core-nya adalah ekspor impor. Ekspor impor? Ekspor impor. Berguna nggak sih? Anak gue mau masuk BINUS sejauh yang saya jalanin sih enggak ya. Untuk gue pribadi enggak. Tapi gue untuk yang lain gue nggak tahu secara itu kan balik ke individu sih. Gitu. Kalau gue secara ini enggak. Tapi kalau misalnya secara pergaulan nih lo menambah banyak circle baru di luar. Justru betul, benar. Circle itunya bisa lo dapat ya? Masuk. Secara pergaulan masuk lah. Ya, gitu. Gue kasih tahu deh ke anak gue deh. Potongan itu tadi sejujurnya enggak ya. Tapi lo nggak ada ini Pak, mau main musik secara profesional, jadi pemain band gitu yang rekaman, ada juga udah? Sebenarnya udah berjalan waktu itu 2023-24 tuh gue punya band yang bener-bener proper dan gue udah punya album. Itu udah band itu sebenarnya terbentuknya dari COVID. Gue udah berjalan dan sampai akhirnya kita ngeluarin album di 2023 atau 24 gitu kalau nggak salah. Nah setelah album itu keluar, entah kenapa nih dari setiap individu yang di dalam band itu tiba-tiba hilang aja. Padahal albumnya udah keluar gitu. Gue nggak ngerti, kayak gue udah coba nyemangatin, coba kita masuk ke circle ini supaya ngebantu ngedongkrak. Tapi feedback dari mereka tuh nggak baik gitu loh, Cing. Nggak ada tidak seperti yang diharapkan lah ya. Nggak kayak, ayo deh kita semangat lagi deh gini, nggak. Tapi kayak ya udah. Sekarang pada ngapain? Ya kerja biasa aja kerja. Lah, kerja kantor aja. Ya mungkin kalau secara pendewasannya adalah ya band gue yang kemarin itu belum menghasilkan sebegitu banyak ya gitu. Dan mereka kan juga punya kebutuhan masing-masing yang harus dicukupi gitu ya. Menurut gue ya udah itu pilihan lu untuk bekerja dan berkeluarga segala macam, ya silahkan jalani. Dan gue nggak yang melakukan ada kebencian atau permusuhan ke mereka, nggak ada. Kayak udah itu emang pilihan hidup lu seperti itu.
Nah kan sekarang lo lagi sering bikin konten ya, jadi konten kreator lah sekarang lah. Betul. Sama Leon berdua nih. Betul. Sama Leon berdua, itu kan teman SMP lo katanya. SD. Teman SD. Teman SD. Teman SD. Dari SD sampai lo ini teman terus atau memang terus baru ketemu lagi? Sorry. Setelah 2023 atau setelah lo ngeband atau gimana? Gue sama Leon tuh temen SD. Nah dari SD itu udah ibarat udah biji banget lah gue sama dia, udah berdua terus. Nah tipikal gue pertemanan sama si Leon ini adalah bukan tipikal pertemanan yang nongkrong, yang ketemu terus ketemu gitu? Terus itu enggak. Tapi gue tipikal pertemanan ketika lu nelpon gue itu adalah sesuatu yang darurat, 911 lah, dan sebaliknya gitu. Nah ada satu atau beberapa momen yang kayak Leon ngubungin gue jawab, ayo kita bantu atau segala macam, atau sebaliknya gitu kayak gitu. Nah, terus di 2019-20 kalau nggak salah itu gue lagi nganggur tuh Cing. Lulus kuliah udah selesai dari yang guru itu kan gue berhenti di 2018, internship juga udah selesai. Ada momen di 2019-20 gue nelpon dia, gue butuh sesuatu masukan dari dia karena gue nganggur, gue butuh bantuan lah karena dari segi pret gue lulusan BINUS coy. Iya kan, masa gue nganggur sih. Itu kuliah udah mahal-mahal, masa gue nganggur BINUS. Iya kan. Gue jadi lagu masukin anak gue ini. Iya. Gitu, nah gue nelpon dia. Gue mau ngobrol, gue mau ketemu. Akhirnya jam 2 pagi gue ketemu di McD Theater tuh. Theater? Iya. Theater Tangsel, bukan Bandung. Pemandian air hangat, ngapain lu berdua-dua lu? Pemandian air hangat malam-malam jam 2 pagi. Ngobrol sama dia kayak, gue mau ngelakuin ini segala macam. Dia bilang, udah lu dia kan kerja dia punya agensi foto BTS itu kan, buku tahunan sekolah. Udah lu main ke studio gue aja, kata dia. Lu manfaatin sesuatu yang ada di sana deh, dia bilang. Oke, akhirnya gue besokannya datang ke studio dia. Terus gue di situ mulai ngonten gitar dengan outfit yang proper, background yang proper segala macam. Nah cuman gue tidak memikirkan apa yang si netizen itu suka gitu. Gue lebih ke idealis guanya aja gitu. Sampai akhirnya di 3 bulan sampai 6 bulan berjalan nggak ada apa-apa nih, nggak ada hasil. Leon udah ngonten? Leon belum. Leon belum ngonten di situ. Dia masih fokus dengan usahanya dia lah. Itu 3 bulan 6 bulan berjalan gue nggak ada penghasilan kayaknya. Terus gue ngobrol kayaknya gue nggak bisa nih gini terus gitu. Nah, akhirnya gue melamar kerja dan kerja di salah satu advertising gitulah. Jadi tugasnya itu gue cuma ngeliatin mobil dari jam 7 sampai jam 9, jam 12 sampai jam 2. Jam 5 sampai jam 6. Gua ngitungin tuh mobil lewat berapa kali tuh. Di mana? Di jalanan? Jalanan, di JPO. Jadi gue cuma ngitungin. Lo daerah mana? Sudirman. Mobil tertentu yang lo hitungin? Semua mobil yang lewat. Motor, mobil gue ngitunginnya. Aduh. Dari jam 7 pagi sampai jam 9 tuh. Berapa banyak begitu mobil yang lewat? Atau berapa banyak merek ini yang lewat? Berapa banyak mobil yang lewat. Karena dia untuk menghitung keramaian dari si tempat itu berapa banyak sih, karena kan dia advertising kan. Oh, kalau mau naruh billboard, lo potensi akan dilihat berapa orang gitu. Oke. Itu nah akhirnya terus kelar lah gue di situ. Masuk di 2000. Masa ada sih kerja gue di mana advertising, bagian ngitungin mobil. Bahasa kerennya data hunter, Jing. Apa? Bahasa kerennya data hunter. Anjay. Data hunter. Itu berapa lama lo ngitungin mobil itu? Ada seminggu terus-terusan? Terus-terusan sampai 6 bulan kayaknya. Setiap hari? Setiap hari. Gue sampai yang turun dari JPO kan, terus gue ngelatapin JPO kayak gini banget nyari duit ya. Iya sih. Gue hitungin mobil yang lewat. Gitu lah. Itu lo cara ngitungnya gimana kan? Mobil cepat. Tekniknya adalah kita videoin dulu, Cing. Videoin dulu mobilnya, baru gue rekam ulang. Daripada gue harus ngitung di tempat capean. Nah, gue videoin mobilnya selama 2 jam tuh. Setelah itu baru gue tonton lagi, gue hitungin baru. Dia ada aplikasi buat
ngetap-tapnya supaya si mobil itu kalkulasi. Oh. Kayak gitu. Ya, tapi tetap aja harus 2 jam video Iya, ya. Pakai tripod nggak? Pakai tripod. Kalau gue gini gemeter kalau gue gini. Berapa rata-rata ternyata si Sudirman itu? Masih inget gak lo? Aduh lupa lagi gue. Bisa lebih dari 2.000 lah. 2 jam. 2 jam itu? Hektiknya tuh di jam pagi 7 sampai jam 9 sama jam 5 sampai jam 6. Pulang. Lo di JPO yang sama? JPO yang sama setiap harinya. Arah ganti-ganti? Arah HI. Arah HI? Kita dari, arah HI. Oh. Gitu. Nah itu bertahan 6 bulan terus-terusan kayak gitu sampai akhirnya gue menyatakan gue selesai lah di situ udah. Gak kuat? Gak kuat. Tapi emang gitu doang kerjanya? Gitu doang kerjanya. Kayak gitu doang udah. Tok. Binus lo, Tang. Makanya gila gue lulusan internasional lo, bisnis internasional. Gila lo, BINUS Alam Sutra. Dosen gue nangis ngeliat gue. 6 bulan tuh lo ini. 6 bulan kayak gitu doang. Tapi daripada nggak ada kerjaan ya. Betul, dan gajinya gede banget sih emang. Oh, gajinya emang gede? Gede, 2 juta. per hari, per 1.000 per mobil berarti. Udah dari situ udah mutusin berhenti 2020 akhir gua nganggur sampai 2021 pertengahan. Gue jualan kopi botolan. Kopi kekinian gitu. Iya, yang kayak gula aren gitu segala macam. Gue jual lah buat nutupin biaya rokok kan. Karena gue nggak bisa berhenti ngerokok gitu, lebih baik ngerokok daripada makan. Iya, anjay. Gitu, nah akhirnya di pertengahan 2021 teman gue nawarin kerjaan. Oke. Buat jadi sales rental mobil. Sales rental mobil. Sales rental mobil. Udahlah gue accept di situ. Udah berjalan 2021, 22, 23, 24, barulah tuh si Leon nelfon gue. Di 2024. 24 November kalau nggak salah. Tapi sebelumnya nggak ada hubungan sama sekali, nggak ada. Sama Leon? Nggak ada. Nggak ada kontak-kontakan gitu. Tapi gue tahu update hidupnya dia. Oke. Dari dia nikah, dia punya anak segala macam. Gue tahu, gue mantau dia emang. Tapi secara misal kita nongkrong pas segala macam nggak. Paling ketemu kayak nggak sengaja. Kayak, weh ngapain lu di sini gini-gini ya biasa gini-gini gitu doang. Nah di 2024 ketemu dia nelpon gue kalau nggak salah bulan November deh. Dia ngobrol lah tuh, gue mau ketemu sama lu dong, gue mau ngobrol. Nah biasanya kalau udah kayak gitu dia udah nggak tahu mau sharing sama siapa tuh. Dia lagi nganggur juga tuh? Nganggur. Oke Deh. Yaudah ketemu, abis pulang gue jam kerja di BSD jam sekian. Kayak ketemu dia bahas, gue kayak punya konsep konten nih gini-gini segala macam. Udah gue bacot lu, gue bilang udah iya gas. Udah iya gas. Tapi ini nggak ada duitnya, udah gas gue bilang. Mau gimana juga udah gas, gue bantuin lu. Bikin konten yang itu tuh. Akhirnya bikin keluar lah yang podcast ini. Gitu, dan sebelum kita tag kalau nggak salah 18 Januari deh. Nah sebelumnya itu ketemu lagi sama Leon karena kan dia di Desember kalau nggak salah dia umroh tuh sama istrinya. Januari ketemu lagi sebelum tag, kita ngerancang dalam jangka waktu sekian kayak gini ya konsepnya. Dalam jangka waktu 3 bulan sampai 6 bulan nih nggak ada uangnya, lu gimana gini lah. Gue bilang nggak ada ngaruhnya lah, gue tetap gas, gue bilang. Tapi kan lo lagi kerja? Tetap kerja. Gue nggak ini lah, gue mau bantu lu, gue bilang gue mau bantu lu. Ya udah akhirnya 18 Januari tag si podcast ini, dan kagetnya adalah video pertama langsung meledak, dia langsung 1 juta. Itu udah shock lah, itu udah kebanggaan tersendiri lah. Kayak gitu. Jalan sampai sekarang. Dari sini duitnya udah ada nih. Alhamdulillah Cing. Alhamdulillah. Beli gitar dari sini juga loh. Lamborghini 1 sih gue udah Porsche ada 2. Udah gak bisa gitu mobil lagi sekarang. Sama Road King lah. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Tapi ada sekarang masih kerja nggak lo? Masih. Lo kerja masih? Masih.
Oh. Masih kerja. Gue sempet kemarin di akhir tahun kemarin bulan November sebenarnya pengen resign. Karena ada 1-2 hal lah di kantor yang gue rasa gue kayak udah enggak deh kayak di sini. Nah, terus pas gue mau resign, biasalah corporate yang kayak pas gue ngajuin resign dia yang kayak yaudah gue naikin deh, ini lo gini-gini semacam. Menurut gue good deal gitu. Ya udahlah gue ambil. Yang di rental mobil ini? Yes. Ini rental mobil berarti gede dong, perusahaan gede ini? Gede, TBK cing. Track ya? Saingannya? Iya, kompetitornya lah. Kompetitornya? Kompetitornya. Dia itu kalau kayak gitu nyawainnya ke corporate juga ya? Corporate, tapi kita ke perorangan juga bisa. Tapi kita core-nya corporate. Corporate. Dia, gue pakai ini deh. Kayak ganti oli segala macam itu punya? Oh, semua kita. Oh gitu. Administrasi pajak tahunan, KIR 5 tahun itu kita yang ngurus. Pokoknya customer udah tinggal terima jadi. Kalau rusak ada ganti ini mobil. Ganti mobil gitu. Mobil mogok di jalan kita story. Wah, pokoknya udah enak lah. Kalau nyewa kayak gitu. Untuk corporate ya. Corporate. Harganya berapa sih? Per mobil dah. Nggak bisa dipatokin lagi cing, karena kita setiap masa sewa itu beda. Jadi misal ada perusahaan nyewa 3 bulan dengan 6 bulan dengan setahun, itu beda harganya. Dan penggunaan di Jabodetabek dengan di Bandung itu beda harganya. Jadi kita nggak punya pagu si harga tetapnya gitu berapa, cuman range-nya kita punya. Gitu kayak misal mobil Avanza. Avanza deh ya. Avanza itu di Jabodetabek ya, itu bisa di kepala 5. Itu berarti lepas kunci kan? Lepas kunci. 30 hari, 24 jam. Dipakai kapanpun, mogok kapanpun lo selalu ada armada yang datang. Betul. Kantor saya bayar saya ya. Saya mempromosiin kamu loh. Pokoknya lo lihatnya saingan trek apa sih namanya kalau boleh disebut? Batavia Ren. Batavia. Dia udah TBK itu? TBK. IPO udah. Maksudnya toko. Perusahaan rental mobil, terus TBK. Cuma rental mobil doang? Iya. Yang TBK tuh ASA sama si Batavia ini. Gitu. Cuman kalau sama trek jauh lah, senioran trek jauh. Iya. Toyota Rent-A-Car ya kalau trek ya? Kalau trek dari zaman Portugis apa? Iya, udah lama dia. Batavia Rent-A-Car. Batavia Rent-A-Car. Dia melayani seluruh Indonesia juga? Nasional. Kecuali kita masih belum sentuh daerah timur Papua sana. Kita baru sampai ke Sulawesi. Yang jauh timur ya. Tapi kalau itu Avanza baru kan yang 5 itu, 5 jutaan. Yes, betul. Relatif murah ya maksudnya? Kalau untuk corporate murah. Iya. Untuk corporate murah. Karena dibanding dia pergantian ban, oli, servis, terus pajak tahunan, kan dia nggak ngurusin. Kita yang ngurusin semua. Mogok di jalan kita yang ngurus. Iya. Apapun itu kita yang ngurus. Perorangan juga bisa jadi? Perorangan bisa. Per bulan juga ngambil bisa gitu? Bisa. Perorangan misal gue mau nyewa sebulan, oke bisa. Itu kita yang ngurus. Mobil diantar, udah selesai kita yang ngambil. Jaminannya apa? Jaminannya ya ini apa? Sertifikat tanah aja. Sertifikat tanah. Jaminannya BPKB mobilnya. Kita ada kontraknya sendiri, nanti ada ya harus disetujui lah gitu antara kedua belah pihak. Hilang juga bisa dicari, ada alatnya pasti. Betul, ada GPS kita. Kita iya, ada GPS. Ada ngetrack. Cuman maling yang jago juga udah tahu nyopotin GPS. Semakin canggih teknologi, semakin canggih malingnya. Juga. Ada nggak yang suka hilang? Banyak sih. Kayak misal mobil hilang nih. Pas ditemuin udah sisa rangkanya doang. Sasisnya doang. Udah boxnya udah kemana, kabinnya udah kemana. Dia pretelin sama dia. Nah, betul. Iya. Banyak juga yang canggih sih udah parah sekarang. Itu perorangan biasanya? Corporate justru. Corporate justru yang kayak gitu karena biasanya sih karena kan kalau corporate itu dia pakai driver hire kan, bayaran gitu. Nah biasanya yang susah dikontrol itu drivernya itu. Ya. Kita susah tuh ngelakuin. Mau kita ngasih pelatihan kayak apa juga kalau udah si drivernya gelap udah susah lah. Iya. Kita nggak bisa kontrol orang soalnya. Iya. Jadi bisa ke Batavia Ren, Avanza 5 juta.
Innova? Innova di kepala 8 lah. Reborn. Zenix Reborn. Tapi sejujurnya emang Innova enak banget ya. Suspensi kacau. Suspensinya ya? Kacau. Enak banget. Enak ya. banget itu ya? Kacau. Di MBZ tuh nggak berasa. Iya, Jedak. Enggak. Bener. Si Innova tuh enak banget tuh. Reborn ataupun Zenix. Cing udah promosi kelebihannya jadi. Coba tahu lo naik pangkat lagi. Jadi enak yang di sana jadi. Iya. Kan si Leon kalau bikin tuh ada satu hari apa namanya ngebooking studio kan, gue cerita. Nah lo gimana pas lagi kerja? Dicari hari libur? Misal biasanya sih dia tahu kondisi gue juga ketika gue bisa lagi luang karena sebelum dia melakukan booking studio itu gue biasanya ngobrol dulu, bisa gak hari ini gitu. Jadi dia bisa ngikutin fleksibelnya gue lah. Gitu. Kalau misal gue nggak bisa ya kita ambil di hari Sabtu. Kalau misalnya memang bisa gue cari waktu di weekday, ya gue cari di weekday. Iya. Kalau kreatifnya ini lo juga terlibat nih? Kreatifnya 80% dia. Leon ya? Leon. Dan dia memang sehari-hari ya kayak gitu aja Cing ngobrolnya. Iya. Hari-hari emang kayak gitu dia. Se-freak itu dia. Jadi kreatif, skrip segala macam. Dia 80% dia. 80%. Iya. Dia tuh tipikal yang kayak misal dia bikin skrip nggak pede baru sharing ke gua. Nanti gua perbaikin di sini dan ada satu waktu yang memang dari konsepnya gua kasih nih, coba pakai skrip gua oke gak? Kayak gitu. Terus ada satu waktu yang dia nggak ngasih tahu skripnya kayak gimana, baru pas di syutingnya itu baru dia ngomong. Itu kayak pepatah Cina tuh, dia ngasih tahu gua tuh yang kayak ada pepatah Cina. Karena gue ngerti bahasa Cina, gue tanya teman gue yang ngerti, gitu. Terus dia bilang ada 3 rahasia kesuksesan. Karena rahasia, jadi nggak bisa dikasih tahu. Nah, itu sebel beneran sih, kayak apaan sih ini orang gitu. Kayak sebelnya itu beneran gitu, karena dia ngasih tahu gue si skripnya itu kayak gimana kayak gitu. Ada beberapa hal yang dia bikin kayak gitu. Karena pengen lihat respon reaksi lo gua, kali. Betul, Iya, kayak gitu. Iya. Tapi lo juga suka motoran nih katanya. Motoran gue suka Cing. Ridingnya, apa modifnya? Riding dan modifnya gue pernah Jakarta Medan. 16 hari gue di jalan. Sendiri? Berdua. Jakarta Medan. 2 motor atau boncengan? 2 motor. Kalau boncengan lucu. Ih, capek boncengan. 16 hari luntang-lantung tuh jalan. Dari Medan ke Kabanjai. Naik kapan? Motor apa? Tiger. Tapi dimodif? Tapi udah custom. Udah custom. Ya, 16 hari berangkat. Berangkat lewat jalur tengah. Sampai ke pokoknya Padang Sinubuan. Sampai Kabanjai lah. Terus baliknya lewat jalur selatan. Lewat Padang, Bengkulu. Baru nyampe Lampung. 16 hari bolak-balik? 16 hari bolak-balik. Udah ngonten belum tuh? Belum, tapi gue ngantor. Udah 16 hari? Nah, itu adalah momen yang gue memang niatin. Waktu itu di 2022 atau 23, gue lupa deh, 22 kayaknya. Cuti jadinya? Nah, gue target adalah di dalam 1 tahun November semua kerjaan gue harus selesai. Nah, akhirnya terus gue ngajuin ke atasan dan ke HRD. Kalau gue mau cuti 16 hari, karena kan cuti 12 hari ya? Sehari, sisanya lu mau gua nggak bayar gue, mau gimana prosesnya silakan deh. Yang penting gue nggak mau masuk sama 16 hari, karena gue mau touring, gue bilang gitu. Dan di dalam tahun itu lagi berprestasinya gue tuh di kantor, jadi approval secara ininya oke lah. Udah akhirnya gue berangkat di sana ke Medan itu. Itu si Tiger tahun berapa? 2001. Terakhir Tiger tahun berapa sih? Paling... Aduh, kayaknya 2000... gue nggak hafal, 2004 atau 2000. Masih ada? Kayaknya masih 2004 deh. Itu lo udah, apa namanya, di modif jadi motor touring? Di motor custom. Tapi, sorry, orang-orang Tiger gue nggak tahu Tiger update kapan tuh, nggak tahu gue terakhir diproduksi kapan, gue nggak tahu. Tapi motor gue 2001.
Lo modif apa aja untuk bisa jalan sejauh itu? Gue cuman modif secara look udah pasti bukan Tiger asli. Gue udah modifan custom lah. Terus gue rubah, gue ganti CDI, no itu limit. mesinnya dong berarti? CDI itu? CDI pengapiannya. Pengapiannya ya? Ya, terus no limit, jadi gue mau gas kayak apa juga dia nggak ada. Biasa tuh motor kalau limit digas, nah motor gue tuh nggak bisa. Motor gue mau lu gas kayak apa juga dia tetap nyelonong. Karena CDI itu? Karena CDI itu. Emang tadinya dia busi biasa? Businya sih nggak ngaruh. Pengaliran dari si CDI itu adalah yang menciptakan si pengapiannya ke busi. Oh, ke busi. Gitu. Nah, jadi si pengapiannya ini ketika RPM lu tinggi, dia nggak nahan untuk mengeluarkan pengapian itu, dia tetap ngalirin tuh. Gitu. Nah, biasanya kalau CDI standar ketika lu udah RPM tinggi, si pengaliran apinya itu jadi di stop. Di stop. Iya. Nah, motor gua nggak, jadi dia tetap nyelonong. Gitu. Nah, terus oversize ke 100. Jadi pistonnya kita gedein. Tadinya standarnya tuh 7. Itu diameternya maksudnya? Mili ya? Iya. Gue gedein jadi 100. Jadi boros dong? Boros pasti. Jadi tapi secara tarikan oke. Secara tarikan oke. Karena kan jalur Sumatera naik turun banget. Ya. Jadi kita persiapin itu. Nah, cuman segala sesuatu yang udah kita persiapkan yang sekiranya akan terjadi di jalanan. Ternyata ketika di jalannya nggak sesuai. Itu, nah gue jebol mesin di Bengkulu. Pas balik. Kesananya aman? Kesananya aman. Nah, jebol tuh pas di Bengkulu. Jebolnya itu adalah oli gue nggak naik ke noken. Noken as. Jadi aliran oli ke headnya itu, si noken asnya itu yang pelatuknya itu tuh dia nggak nyembur. Jadi akhirnya si pelatuknya itu bekerja dengan tanpa oli. Iya, jadi dia panas ya. Sampai meleleh. Itu karena apa? Macet aja? Macet jalur olinya. Nah, itu akhirnya harus bongkar mesin, ganti si noken AC itu, dibenerin jalur olinya, dan makan 1 hari. Gue nginep sehari tuh di Bengkulu. Di Bengkulu? Iya, tidur udah ngemper di jalan aja. Nah, temen lo? Sama, dia motor smash. Motor lama dong? 110 smash. Cuman cc Smash Suzuki kan? Ya, cc udah gede lah. Itu kan motor bebek kan? Motor bebek. Yang nggak pakai kopling crack gitu doang kan? Dikoplingin sama dia. Itu. Dikoplingin. Dikoplingin. Motor bebek ada dulu yang pakai kopling juga, dari sananya motor apa ya? Supra pakai kopling. Satria Fu. FU. FU ya. Satria FU. Gue ada Satria Fu. Iya. Ya, dia juga nungguin lo berarti? Nungguin. Udah, ya, apapun yang terjadi di jalan, ya kita hadapin bersama. 16 hari dah tuh. 16 hari. Iya. Tigernya masih ada? Masih sekarang. Motor apa aja sekarang lo? Gue ada Tiger sama Chopper 1. Chopper tuh apa sih? Chopper itu diambil dari chop, dipotong-potong sih. Jadi si rangka itu dipotong-potong supaya jadi satu kesatuan gitu motornya. Jadi basic motornya bisa apa aja? Bisa apa aja, lu pakai Supra, pakai Mio, pakai apa sih itu bisa. Cuman ya tergantung selera lagi. Gitu. Nah, lo apa bahan dasarnya? GL Pro? GL 100. GL 100? Cuman isinya udah lama juga dong itu mah. Mesin tahun 89. Supaya berisik suara mesinnya sih emang ya. 89 GL gua, cuman kayaknya mau upgrade sih. Nah, itu lo potong apanya tuh kalau misalnya? Semuanya. Kita ganti rangka. Ambil mesinnya doang. Betul. Lo emang lo bisa atau lo serahin ke orang? Kita ngedesain bareng. Sama orang yang ngerjain? Sama orang yang ngerjain. Gua bikin Chopper itu kalau tahu karburator spring punya Om Bingki. Nah, di belakangnya itu ada bengkel namanya Cycles. Cycles Custom. Gue bikin di situ. Jadi gue datang ke sana ngobrol, Mas, gue punya konsep motor kayak gini dengan budget sekian. Nanti dia buatin tuh rangkanya. Nah, nanti kalau misal gue kayaknya nggak suka deh ini harus dirubah kayak gini. Termasuk bahannya apa sih rangka itu? Besi emang harus besi gitu ya.
Nah gue nggak ngerti tuh ukuran besi dan jenis besi gue nggak ngerti, itu gue serahin ke mekaniknya. Tapi bentuknya itu gue yang bikin secara konsep. Tapi kan motor dibikin desainnya itu supaya bisa jalan enak. Betul. Ada hitungannya sama profesor-profesor Jepang sono. Iya, kita ini kalau misal lo gimana ininya apa namanya ini supaya bisa jalan enak. Misal chopper nih, chopper kan itu nggak punya shock breaker ya. Orang Jepang tuh sudah berpikir keras kayak gimana cara meredam hantaman gitu. Ya. Sama kita dibuang. Chopper itu emang nggak pakai itu. Rigid kita, Cik. Kita rigid nggak, jadi sambungan langsung sasis. Kayak sepeda gitu jadinya. Yes, kayak sepeda. Semua chopper gitu? Semua chopper. Insinyur Jepang tuh udah bikin kayak, aduh shock breaker nih segala macam. Iya. Itu kita buang. Itu kita buang lah tuh. Ini namanya frame rigid. Rigid tuh nggak ada shock breaker. Dia biasanya ngandelin di jok. Jadi joknya ada per. Joknya ada per ya, kayak jok Vespa zaman dulu. Betul. Gitu. Iya. Kalau dibilang nyaman ya enggak nyaman. Ini, tapi lo pakai nggak? Apa tuh? Motor? Pakai. Gue pakai. Kadang gue bawa kantor, kadang beli rokok aja. Tuh. Oh, nyaman sih enggak udah pasti. Nyaman sih enggak udah pasti. Cuman keren. Iya. Laki aja. Iya. Jadi kepuasannya itu adalah kepuasan modifnya ya? Yes, betul. Bukan kepuasan berkendaranya. Betul. Kepuasan dari kita ngebentuk si motor ininya. Oh. Itu. Dia ada lombanya kan? Lomba ada, event-event juga ada. Kayak gitu. Yang dinilai apanya? Kerapihan, detailing cat, bentuk motornya seperti apa. Kayak gitu banyak. Nyaman dikendarai? Enggak dong. Itu udah pasti enggak. Bayangnya nyetir gini apa nggak pegel nih, ketek beku lagi kan. Iya. Lo ikut nggak lomba-lombaan gitu? Enggak, Cing. Beda-beda ya, ada orang yang memang untuk diikutin lomba ya. Ikut kontes gitu-gitu enggak gua. Dipakai juga enggak, tapi memang dipakai buat ikutin macam-macam ya. Macam-macam. Iya. Kalau mobil dari kantor dong lo dapet. Masa orang rent a car nggak dikasih mobil? Tolong dengerin nih. Masa belum orang nggak dikasih mobil? Wah, gimana Batavia? Iya. Belum, nggak dapet sih. Nggak dapet mobil? Belum. Tapi mobil, gue suka secara visualnya. Tapi secara mesin atau part-partnya apa, gue nggak tahu. Gue nggak seintu itu sama mobil daripada motor. Kalau motor, gue tahu nih, mogok di jalan. Rusaknya kenapa gue tahu tuh. Harus bongkar ini gue tahu. Tapi kalau mobil, udah mogok sekali jalan gue gelap deh, gue nggak tahu harus gimana. Yang penting nyaman dikendarai lah kalau mobil ya. Betul. Iya. Lo bisa lihat setan. Pernah lihat setan dia di setan. Oh iya, itu benar. Ini yang pas gue ke Sumatera tadi, kan ke Medan itu. Jadi ada satu waktu nama daerahnya Paluta, Padang Lawas Utara kalau nggak salah. Nah itu gue jalan, gue udah ngantuk parah, ngantuk banget. Sampai yang ngantuknya itu halusinasi, yang tiba-tiba kayak kaget, wah ada bis, padahal nggak ada bis. Terus tiba-tiba ngeliat gunung atau ngeliat apa kayak udah parah lah. Gue melipir lah, ada satu pas jalan gue udah nggak kuat, gue di depan kan. Tiba-tiba gue melipir karena gue ngeliat saung. Gue tidur lah di situ, parkir motor tidur langsung letak. Nah, teman gue nggak tidur, dia yang kayak jagain gitu lah. Karena kita selalu sip-sipan gitu. Kalau gue tidur dia jaga, kalau dia tidur gue yang jaga. Nah terus ada satu waktu dia kayak pindah yuk, gue nggak enak nih rasanya, dia bilang gitu. Oh, gue dengan kayak yaudah daripada ribet kan. Udah pas gue nyalain motor, kalau kita ngontak motor kan lampu nyala tuh deh. Pas gue ngontak motor lampu nyala, pocong gede wajing. Pocong set langsung gini. Gue langsung pocong berbentuk pocong yang kain kafan. Iya, bener. Berdiri. Nggak jatuh tuh pocong. Makanya susah kan ini balancingnya susah. Iya, pakai power balance. Pakai gelap. Pas nyalain gue langsung elah, gue udah ngantuk banget, jadi rasa takut tuh nggak ya dibilang nggak ada. Kalau gue udah ngantuk banget kayak udahlah, gue langsung belokin stang gitu karena lampunya kan ke sana kan, gue belokin stang aja biar nggak nyolot ke dia. Udah akhirnya jalan dalam berapa meter gitu,
ketemulah restoran Padang gitu yang buka 24 jam. Gue melipir ke situ sama temen gue, udah stop, terus gue ngeliat ada saung jaraknya ya sekitar 5 meter dari si toko itulah. Gue jalan ke situ sendirian tuh, jalan terus ada duduk orang di saung, duduknya diem aja gini dia, mukanya pucat. Ini malam-malam? Malam, jam 2 malam. Pucat duduk segala macam. Gue nggak sadar, gue yang kayak udah gue cuma mau tidur, gue ngantuk banget. Bang, misi bang, gue numpang tidur ya. Udah gue langsung letak tidur. Pas gue tidur kayak ngerasa ada orang yang ngeliatin tuh, gimana sih, kayak ini kayak banyak yang ngeliatin gue deh. Tuh, akhirnya gue bangun lah. Bangun, gue balik lagi tuh ke si restoran itu. Gue nanya, bang, itu siapa ya yang di saung? Oh, nggak ada orang di sini, gue cuma jaga sendiri, kata dia gitu. Oh, bukan tukang parkir? Bukan, katanya. Nah, pas gue samperin lagi situ, ternyata saung gue belakangnya kuburan. Wah, the best. The best. Tapi udah nggak ada itu? Udah nggak ada orangnya. Udah nggak ada, udah kosong. Dia balik tuh ke kuburan, ditanya lagi sama orang itu siapa ya tadi di ini? Udah kosong, udah kayak. Udah. Ya, nah tapi positifnya menurut gue ketika gue dari Sumatera itu, ya bisa dibilang gue tidak takut dengan hal-hal yang kayak gitu, Cing. Setelah itu atau emang dari dulu? Itu, kalau dulu gue kayak ngeri gitu kayak. Tapi setelah kejadian hal-hal yang kayak gitu, yang kayak udah biasa nih gue ngeliat kayak gini. Karena dia nggak ngapa-ngapain juga ya? Nggak ngapa-ngapain juga, dia karena diem itu aja ya? satu dari sekian kejadian yang ada di sana waktu gue jalan. Gitu. Yang kayak tiba-tiba gue berhenti ya, di perbatasan Lampung Bengkulu tuh. Yang kayak tiba-tiba ada pocong lagi, pas cuma udah biasa aja. Kayak ya udah lu selagi nggak ganggu gue ya udah. Kalau pocong juga kita kabur aja juga, dia kan susah ngejar. Iya kan, gitu kan susah kan. Dia susah ngejar. Kita nge-sprint jatuh dia. Jatuh dia gimana deh. Cuek aja gitu. Iya, gitu. iya. Tapi gue jadi lebih takut sama hewan buas. Ada di situ. Macan tutul, macan harimau Sumatera tuh keluar semua tuh, Cing. Ngeliat gue. Nyebrang gitu. Nyebrang. Macan tutul tuh kayak, wah gila tuh nih. Terus ada satu kejadian, macan tutul anaknya tuh geletak, mati di jalan, entah kelindes bis atau apa segala macam. Pas kita lewat, wah macan tutul tuh mati. Nggak lama habis bensin tuh. Nah, takutan. Nah, tipikal macan tutul kan, induknya kalau anaknya mati, dicari tuh, Cing. Siapa nih yang bunuh anak gua? Nyisir tuh pasti induknya. Yang gue tahu ya, dia pasti nyisir. Nah, gue takutnya ketika bensin gue mati di situ, disangkanya gue. Ya, gue udah panik ya, aduh kacau nih. Nggak ada tapi nggak disamperin? Nggak ada. Kayak gitu. Nggak diangkat itu. Ininya si anaknya. Macan tutul loh kalau di ini. Di tengah harimau Sumatera di daerah, namanya hutan apa sih itu? Kayak hutan lindung gitu, gue lupa deh namanya. Jadi dia nampakin mukanya, dia gede banget sih, diameter palanya. Ada aja sih emang. 16 hari aja udah kacau aja. Lo pernah umroh sama Leon? Pernah, ini umroh. Tapi ya. dibohongin? Bener, gue mengrese sih itu anak. Itu anak emang rese. Jadi awal dia tiba-tiba ngechat, ada brand nih masuk ke Thailand. Ke Thailand. Gue dalam hati mikir, brand apaan ya ke Thailand ya? Apa gue disuruh oplas nih? Gak ngerti kan. Udah siapin paspor gini segala macem. Terus gue urus paspor segala macem. Gue udah izin tuh sama istri gue kayak, aku kayak bakal ke Thailand deh. Berdua nih sama Leon gini segala macem. Tahunya pas ketemu sama si Leon, ngobrol-ngobrol segala macem, kita umroh. Wah anjing, nangis gue langsung. Gue langsung sedih kayak, anjay umroh. Dia ngurusin, lo ngasih paspor ke dia gitu? Atau gimana? Dia ngurusin si sama brandnya, karena kan kita berangkat dari brand si umrohnya itu kan, dari umroh bareng yuk kalau nggak salah. Umroh bareng yuk, dia ngurusin sama PSC segala macem. Nah si Leon tuh bilang ke gue kayak, lu siapin aja paspor lu. Karena kan gue pernah punya paspor memang, tapi mati. Nah setelah dia ngabarin tuh, gue hari besoknya langsung ke bandara, ke Soekarno. Karena kan yang bisa ngeluarin paspor dalam waktu singkat kan si di bandara kan. Gue bikin lah segala macam, udah nih jadi. Taunya bukan ke Thailand,
Umroh. Tapi lo berangkat umroh? Berangkat umroh. Pak Umroh Berdua. nih namanya, panggilnya dia. Belum Pak Haji, Pak Berdua. Umroh namanya. Berdua tuh sama Berdua? anak itu tuh. Agak jonggol juga sih. Jonggol. Berdua doang. Sekamar tuh sama dia tuh, gua tahu kaos kakinya hilang mulu tiap hari tuh, bocah. Ampun dah gua. Kaos kaki gua diambilin terus sama dia. Tapi jadi umroh, keren. Jadi umroh. Iya, Keren. ada pengalaman batin. Di sana ada pengalaman Banyak banget lagi Cing, kayak yang nggak nyangka aja gitu ya, tiba-tiba bisa umroh berdua sama dia dari konten gitu loh. Yang kayak udah nangis-nangisan lah di situ, keluar kayak kita sukses ya, kita gini-gini, kita doa bareng-bareng gini. Aduh, udah kayak gitu-gitu loh, udah kayak drama-drama gimana gitu ya, kayak kita satukan doa kita ya. itu tahun berapa sih? 2025 kemarin. Oh, 2025 kemarin. Bulan Februari puasa tuh. Oh. Puasa tahun kemarin Maret ya? Iya, Maret. Oh, di bulan puasa? Bulan puasa. Aja, Nah, umroh Ramadan. Iya, beratnya gue adalah, gue kan nikah Januari 25. Otomatis harusnya kan itu jadi hari lebaran pertama gue sama istri. Gue berangkat umroh. Oh, sampai lebaran? Iya, gue lebih milih Leon daripada istri gue. Kacau loh. Iya. Tapi umroh gimana Iya. ya? Tapi setelah itu lancar kontennya si Lancar. Leon ya. Lancar, karena Dia gue lihat baru 1 juta apa 500.000 followers IG TikTok. 500, TikTok udah 1 juta. Gitu. Dan Oke. gue tipikal orang yang gue turut bangga lah sama dia. Iya. Itu karena gue juga ngomong ke dia yang kayak misal gue nggak ada kecemburuan akan sesuatu, baik itu materi ataupun dari pencapaian lu. Gue cuma mau menyaksikan kesuksesan lu. Itu kesuksesan lu yang lu dapat, gue hadir di situ. Mantap. Gue itu udah prinsip gue dan statement gue ke dia. Itu karena Gak pernah berantem mah pernah. Ngambek nggak gitu, nggak jadi bikin konten gara-gara lagi berantem. itu nggak. Pasti kita obrolin karena ada satu momen yang kayak misal si Len bete sama gue atau gue bete sama dia. Kita ngobrol dulu sebelum masuk studio. Lu kesel kenapa sama gue gitu, atau sebaliknya lu kesel kenapa sama gua. Kita obrolin segala macam. Mau nggak mau harus clear di tempat biar masuk studio udah clear lagi. Iya. Gokil juga sih. Ini sebulan berapa kali syuting? Sebulan bisa 2-3 kali lah. 2-3 kali syuting. Satu kali itu bisa 5-6 episode ya? Kita bisa 15-20 Cing. Hah, banyak. 15-20 naik cuman berapa? Karena dikurasi-kurasi kayaknya nih kurang gitu. Karena nggak tahu ya, gue sama si Leon ini hubungan ya nggak ngerti diteoriin gimana, tapi secara batin tuh ngena aja gitu kalau sama dia. Itu udah emang dari SD juga kan, dan gue punya luka permanen sama dia. Luka? Dia, luka di sini gue nih masih ada nih sampai sekarang. Diapain? Jatuh berdua naik sepeda sama dia. Iya. Jatuh berdua, umroh berdua. Permanen nih lukanya sampai sekarang. Anjay. Sudah menorehkan luka di dengkulku. Betul. Iya. Itu. Kalau berantem hebat gitu enggak sih, alhamdulillah. Udah mandi bareng di teater. Langsung ngomongin di teater. Iya. Oke, Bintang, terima kasih udah kesini ya. Siap, Cing. Mudah-mudahan Sama-sama. berkah terus. Mudah-mudahan Batavia Ren nonton langsung dikasih mobil. Amin. Dikasih mobil operasional lah Batavia Ren. Iya. Mudah-mudahan kontennya juga semakin bagus. Amin. Semakin banyak yang nonton. Amin. Makasih ya, Bintang Makasih ya. juga, Cing. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di Wawancara dengan Tamu.